Ibrani pukul 11.32 Ibrani pukul 11.32 Dan apakah lagi yang harus kukatakan? Saya tidak punya waktu untuk berbicara tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel dan para nabi komentar, pria beriman namun, bagaimanapun, disebutkan di sini. Dia menginginkan bukti forensik untuk memastikan bahwa Tuhan telah berbicara. Tuhan memberikan bukti forensik. Dia tidak mengharapkan kita memiliki iman buta. Tapi itu hanya bisa berjalan sejauh ini sebelum permintaan bukti ditolak sebagai sinisme yang tidak percaya. Dibandingkan dengan seseorang seperti Daud, Gideon agak malu untuk menerapkan imannya. Oleh karena itu, daftar ini tidak boleh dianggap sebagai orang yang memiliki keyakinan yang sama, tetapi yang menjalankan keyakinannya sampai taraf tertentu. Barak adalah contoh lain dari pria pemalu hingga pengecut dan banci. Faktanya, begitulah budaya Israel pada saat itu sehingga Tuhan mempermalukan mereka dengan menugaskan seorang nabiah untuk berbicara dengannya. Namun, bahkan dia menyadari bahwa memalukan bagi seorang wanita untuk mengambil alih kepemimpinan dan memalukan baginya untuk bergantung pada seorang wanita. Barak berkata padanya, "Jika kamu pergi denganku, aku akan pergi. Tapi jika kamu tidak pergi denganku, aku tidak akan pergi." "Baiklah," kata Deborah, "aku akan pergi denganmu." Tetapi karena caramu melakukannya, kehormatan itu tidak akan menjadi milikmu, karena Tuhan akan memberikan Sisera kepada seorang wanita. Hakim-Hakim 4:8-9 adalah tidak terhormat bagi laki-laki untuk bergantung pada perempuan untuk membela mereka, terutama dalam pengertian militer. Tetapi hari ini kita juga hidup dalam masyarakat feminis di mana laki-laki sebagian besar terpinggirkan. Namun, iman pengecut Barak tetap layak disebutkan di sini. Yefta adalah satu lagi yang tidak dikenal banyak orang. Yefta, orang Gilead, adalah seorang pejuang yang perkasa. Ayahnya adalah Gilead, ibunya adalah seorang pelacur. Hakim 11:1 Ia dibenci oleh keluarga. Keluarganya sendiri. Saudara tirinya mengusirnya, mengambil warisannya. Tapi dia membentuk geng. Dan para tua-tua Gilead memanggilnya menjadi panglima militer mereka. Sama seperti konflik Arab-Israel hari ini, perselisihan dengan musuh adalah soal wilayah. Yefta menunjukkan bahwa Tuhan telah memberi mereka wilayah itu. Namun, saat akan berperang, dia mengambil sumpah bodoh. Yefta bersumpah kepada Tuhan, "Jika Anda memberikan orang Amon ke tangan saya, apapun yang keluar dari pintu rumah saya untuk menemui saya ketika saya kembali dengan kemenangan dari orang Amon akan menjadi milik Tuhan, dan saya akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran." Yudas 11:30-31 Mungkin dia mengira anjingnya atau mungkin istri atau ibu mertuanya akan keluar untuk menyambutnya. Tapi itu putrinya. Dia memenuhi nazarnya dengan enggan, meskipun dia merasa berkewajiban untuk melakukannya, seperti yang dikatakan hukum, "Jika kamu bersumpah kepada Tuhan, Allahmu, jangan menunda membayarnya, karena Tuhan, Allahmu, pasti akan menuntutnya darimu. Dan kamu akan berdosa."
Well pukul 23.21 tetapi sama seperti Yefta ceroboh dalam membuat nazar, demikian juga ia ceroboh dalam menafsirkan hukum. Karena dikatakan juga, atau jika seseorang dengan gegabah bersumpah untuk melakukan sesuatu, atau buruk dalam hal apapun yang dapat disumpah oleh siapapun dengan sembarangan, bahkan jika dia tidak mengetahuinya, bagaimanapun juga, ketika dia mengetahuinya, dia akan bersalah. Jika ada yang bersalah dalam salah satu dari cara-cara ini, dia harus mengakui dosanya, dan sebagai hukuman atas dosa yang dia lakukan, dia harus membawa kepada Tuhan seekor domba atau kambing dari kawanannya sebagai korban penghapus dosa, dan imam harus mengadakan pendamaian baginya atas dosanya. Imamat 5:4-6 sumpahnya itu sendiri, yang dilakukan dengan gegabah dan pada akhirnya salah, adalah berdosa dan karenanya tidak sah. Semua pria ini, meskipun mereka memiliki iman, juga memiliki kekurangan. Ibrani 11:33-34 Ibrani 11:33-34 yang dengan iman menaklukkan kerajaan-kerajaan, menegakkan keadilan, dan memperoleh apa yang dijanjikan, yang menutup mulut singa, memadamkan amukan api, dan lolos dari mata pedang, yang kelemahannya berubah menjadi kekuatan, dan yang menjadi perkasa dalam pertempuran dan mengalahkan tentara asing. Komentar, iman mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Sangat menarik bahwa tata bahasa di sini membuat kita berpikir bahwa bukan Tuhan, tetapi mereka yang melakukan hal-hal ini. Ambil contoh Daniel. Daniel menutup mulut singa atau membuat Tuhan. Secara harfiah dikatakan di sini bahwa Daniel melakukannya dengan iman. Namun Daniel sendiri berkata, Allahku mengutus malaikatnya, dan dia menutup mulut singa. Kasus adalah fungsi kerjasama mereka dengan Tuhan melalui pelaksanaan iman mereka, jadi sementara Tuhan adalah penyebab langsung, hasilnya juga bergantung pada mereka dan iman mereka. Demikian juga masih hari ini. Allah menyelamatkan manusia, tetapi keselamatan mereka juga bergantung pada umatnya yang menjalankan iman dengan memberitakan Injil kepada mereka. Jadi, hasilnya, nasib orang, sebagian bergantung pada keyakinan kita. Ini bertentangan dengan ide yang murni fatalistik, perlu saya katakan, Calvinis, bahwa kita hanyalah boneka yang tidak memiliki kendali atas hasil dari suatu peristiwa. Nah, yang juga disebutkan di sini adalah yang kelemahannya diubah menjadi kekuatan. Rasul Paulus memberikan contoh yang jelas tentang hal ini. Dia menerima wahyu besar dari Tuhan, tetapi Tuhan khawatir ini akan membuatnya bangga pada dirinya sendiri. Jadi Paulus berkata, jangan sampai aku menjadi sia-sia karena wahyu besar ini, aku diberi duri dalam daging, seorang utusan setan, untuk menyiksaku. Tuhan menolak untuk melepaskannya dari rasa sakit, tetapi Paulus terhibur dengan fakta itu. Tuhan berkata kepadaku, rahmatku cukup untukmu, karena kekuatanku menjadi sempurna dalam kelemahan. Oleh karena itu, saya akan lebih bermegah dalam kelemahan saya, sehingga kuasa Kristus dapat bersandar pada saya. Oleh karena itu, demi Kristus, saya senang dalam kelemahan, dalam penghinaan, dalam kesulitan, dalam penganiayaan, dalam kesulitan. Karena ketika saya lemah, maka saya kuat. 2 Korintus 12:9-10 hal ini sering terjadi bahwa kelemahan dalam hidup kita berhenti menjadi kelemahan, tetapi menjadi kelemahan mereka memohon kekuatan sebagai produk sampingan. Dalam kasus Paulus, rasa sakit fisik memohon kerendahan hati, mungkin antara lain. Penafsiran lain yang valid adalah bahwa iman mereka yang awalnya lemah menjadi kuat, meskipun lagi-lagi proses ini biasanya terjadi di tengah pencobaan yang mempengaruhi kelemahan kita. Ambil Abraham sebagai contoh. Dengan iman yang tak tergoyahkan, dia menghadapi kenyataan bahwa tubuhnya hampir mati sejak dia berusia sekitar 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah juga mati. Namun, dia tidak goyah dalam ketidakpercayaan. Janji Allah, tetapi dikuatkan dalam imannya dan memuliakan Allah,
yakin sepenuhnya bahwa Allah berkuasa untuk melakukan apa yang telah dijanjikannya. Roma 4:19-21, Ibrani pukul 11.35, Ibrani pukul 11.35. Para wanita menerima kembali orang mati mereka, dibangkitkan. Yang lainnya disiksa dan ditolak untuk dibebaskan, agar mereka dapat memperoleh kebangkitan yang lebih baik. Komentar: kebangkitan yang lebih baik bertentangan dengan Injil kesehatan dan kekayaan hedonistik yang menyatakan bahwa hanya hal-hal baik yang akan terjadi jika kita setia. Terkadang hal-hal baik memang terjadi. Orang mati dibangkitkan. Dan terkadang Tuhan membiarkan umatnya disiksa sampai mati. Kita ingat Sadrah, Mesah dan Abednego yang berkata, "Jika kami dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, Tuhan yang kami layani mampu melepaskan kami darinya, dan Dia akan melepaskan kami dari tangan-Mu, ya Raja." Tidak, kami ingin Dia tahu, ya Raja, bahwa kami tidak akan melayani dewa-dewa Anda atau menyembah patung emas yang telah Anda dirikan. Daniel 3:17-18. Tuhan mengharapkan iman seperti ini. Jadi bersiaplah untuk menderita karena imanmu. Sesungguhnya setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menipu dan disesatkan. Pasal Ibrani, kita membaca, dan mereka menerima penyitaan barang-barang mereka dengan gembira, karena mereka tahu bahwa kamu sendiri memiliki barang-barang yang lebih baik dan tahan lama. Ibrani pukul 10.34. Adapun kebangkitan orang mati, Tuhan membangkitkan orang mati. Ambil Lazarus, misalnya. Dan ambil contoh gadis Sunem yang putranya Elisa bangkit dari kematian. Ini mati lagi. Namun, ada kebangkitan yang lebih baik yang tersedia bagi orang benar. Lebih penting menanggung kesulitan dengan iman daripada berdoa agar hal-hal baik terjadi pada kita. Ibrani 11:36-37. Ibrani 11:36-37. Beberapa menghadapi ejekan dan pencambukan, sementara yang lain dirantai dan dimasukkan ke dalam penjara. Mereka dirajam, mereka digergaji menjadi dua, dibunuh oleh pedang. Mereka berjalan dengan kulit domba dan kulit kambing, melarat, dianiaya, dan dianiaya. Komentar: iman menahan pencobaan. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang tahan uji. Pencobaan semacam itu mungkin melibatkan penghinaan dan fitnah yang bertahan lama. Itu bisa melibatkan siksaan jangka panjang, pembatasan dan batasan pada kehidupan seseorang. Itu melibatkan kehilangan pekerjaan Anda, kemiskinan dan dianiaya. Yesus berkata tentang iman yang tidak menyelamatkan, iman yang dangkal, bahwa ketika datang pencobaan atau penganiayaan karena firman itu, ia segera pergi. Matius pukul 13:21. Artinya, mereka percaya untuk sementara waktu, tetapi pada saat pencobaan mereka murtad. Lukas 8:13. Banyak orang Kristen di masyarakat Barat bebas dari jenis penderitaan dan cobaan yang disebutkan di sini. Dan akibatnya, tidak diragukan lagi banyak yang akan segera murtad jika masalah seperti itu terjadi pada mereka karena kata tersebut. Tapi bayangkan seorang Muslim masuk Kristen di sebuah negara Islam. Dia mungkin tidak akan hidup lama. Tapi ini memang jenis iman yang Tuhan harapkan. Tidak ada alasan bagi Kristen untuk bersembunyi dari penganiayaan di negara-negara yang menganiaya orang Kristen. Ya, Anda bisa disiksa dan kematian. Tetapi itulah kehidupan orang Kristen. Keluarlah dari persembunyian dan terapkan iman Anda dengan berani. Jadi jangan membuang rasa percaya diri Anda akan mendapat pahala yang berlimpah. Anda perlu bertekun agar ketika Anda telah melakukan kehendak Tuhan, Anda akan menerima apa yang telah Dia janjikan. Karena sebentar lagi, Dia yang datang akan datang dan tidak akan menunda. Tetapi orang benar saya akan hidup oleh iman. Dan jika dia mundur, aku tidak akan berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah termasuk orang-orang yang mundur dan binasa, melainkan orang-orang yang percaya dan diselamatkan.
Ibrani 10:35, 39 Ibrani 11:3 Agustus 40 Ibrani 11:38, 40 Dunia tidak layak bagi mereka. Mereka berkeliaran di padang pasir dan pegunungan, dan di gua-gua dan lubang di tanah. Semuanya dipuji karena iman mereka, tetapi tidak seorang pun dari mereka menerima apa yang telah dijanjikan. Tuhan telah merencanakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, sehingga hanya dengan kita mereka akan disempurnakan. Komentar: harapan iman surgawi orang beriman menyerahkan harapan mereka kepada Tuhan. Jangan mengharapkan hal-hal yang tidak dijanjikan Tuhan. Ada banyak pengharapan yang dapat kita miliki dalam hidup ini, tetapi seringkali Tuhan membuat kita kecewa sehingga pengharapan kita ada pada hal-hal yang di atas dan bukan pada hal-hal di bumi ini. Karena itu, sejak kamu dibangkitkan bersama Kristus, arahkan hatimu pada perkara yang di atas, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkan tentang hal-hal yang di atas, bukan hal-hal yang di bumi. Karena Anda telah mati, dan hidup Anda sekarang tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Ketika Kristus, yang adalah hidupmu, muncul, maka kamu juga akan muncul bersamanya dalam kemuliaan. Kolose 3:1-4 Berbahagialah Anda ketika orang membenci Anda, ketika mereka mengucilkan Anda dan menghina Anda dan menolak nama Anda sebagai kejahatan, karena Anak Manusia. Bersukacitalah pada hari itu dan melompatlah kegirangan, karena upahmu besar di surga. Karena beginilah cara ayah mereka memperlakukan para nabi. Celakalah kamu ketika semua orang berbicara baik tentang kamu, karena begitulah cara ayah mereka memperlakukan para nabi palsu. Lukas 6:22, 23, 26 Tapi apa arti sesuatu yang lebih baik ini? Satu hal yang dapat dirujuk adalah fakta bahwa mereka yang ada di dalam Kristus menerima berdiamnya Roh Kudus secara permanen. Kisah pukul 2:38 yang merupakan pengalaman universal di antara orang Kristen Roma 8:9. Bahkan lebih mengesankan bagi saya bagaimana orang-orang di Perjanjian Lama bertahan meskipun tidak dilahirkan kembali oleh Roh. Dan berapa banyak lagi yang saya harapkan dari mereka yang dilahirkan kembali hari ini. Karena siapa yang lahir dari Allah, mengalahkan dunia. 1 Yohanes 5:4